Di petilasan Raja Kediri yaitu Sri Aji Jayaboyo. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur adalah wilayah kabupaten yang menyimpan sejuta peninggalan sejarah, khususnya yang berkaitan dengan silsilah kerajaan Kediri kuno. Salah satunya adalah Komplek Pamuksaan Sri Aji Jayaboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Banyak orang berkunjung untuk berziarah, melakukan wisata religi, hingga melaksanakan ritual untuk hajat masing-masing. Kawasan Pamuksan memang memiliki pesona dan nuansa spiritual tersendiri. Tentu tak lepas dari sosok spiritual Sang Prabu Sri Aji Jayaboyo. Beliau dikenal dengan kesaktiannya yang mampu meramalkan masa depan. Ramalan tersebut dirangkum dalam kitab Jongko Jayaboyo atau Ramalan Jayaboyo yang sedikit banyak sudah terbukti kebenaran. Disebut-sebut petilasan ini menjadi pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya Kediri. Seperti apa kisah Pamuksan Prabu Sri Aji Jayaboyo yang awalnya berasal dari wangsit atau mimpi? Berikut ulasannya versi BS Channel. Petilasan merupakan suatu tempat yang dipercaya pernah disinggahi, dialami, atau tempat di masa terjadinya peristiwa oleh seseorang yang dianggap penting. Komplek inilah yang dipercaya sebagai tempat moksa Sri Aji Jayaboyo. Dengan kata lain, merupakan pamuksan Sri Aji Jayaboyo. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai seorang raja pada zaman kerajaan Kediri. Pemerintahan Jayaboyo dianggap sebagai masa kejayaan Kediri, tak ada tandingannya dari zaman ke zaman. Selain menjadi seorang raja, Jayaboyo juga dikenal sebagai orang sakti. Dia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mengingat beliau adalah tokoh sakti, maka banyak masyarakat sekitarnya maupun dari luar Kediri yang datang ke Pamuksan untuk meminta berkah. Selain itu, Jayaboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri, hingga kepercayaan masyarakat pada Pamuksan Sri Aji Jayaboyo pun masih sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada di petilasan Raja Kediri yaitu Sri Aji Jayaboyo. Mari kita simak video selanjutnya. Di kawasan Pamuksan terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa penting. Kini lokasi tersebut dibagi menjadi 4 titik sakral, yakni Laka Pamuksan yang dianggap sebagai tempat Sri Aji Jayaboyo menghilang pada jasadnya. Laka Busana merupakan tempat
beliau meninggalkan busana, dan laka mahkota tempat beliau menaruh mahkotanya sebelum moksa. Masyarakat percaya mengalami moksa karena memang sampai sekarang jasad Sri Aji Jayapoyo tidak diketemukan. Lantas dari mana asal-masal komplek pamoksaan ini? Bagaimana seorang mengetahui pasti lokasi Sang Prabu melakukan moksa? Sekitar tahun 1860 ada keturunan Eyang Jayeng Prawito ini sudah menjadi penduduk di desa Pamenang. Ini mendapat mimpi disuruh mencari bekas moksa Raja Besar Kediri yaitu Sri Aji Jayapoyo. Dalam mimpi digambarkan lokasinya adalah berbentuk bukit yang diselimuti semak belukar dan dikelilingi oleh rawa-rawa. Dan atas persetujuan semua pihak di desa ini, dicarilah tanda yang memulai mimpi tersebut, dan diketemukanlah laka moksa Sri Aji Jayapoyo ini dalam kondisi asli yang belum dirubah. Para pengunjung pamoksaan biasanya melakukan serangkaian ritual yang berpusat di laka moksa. Sebelum memasuki laka moksa, Anda harus melewati beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di depan pintu. Meski rupanya sama, tiap pintu memiliki makna yang berbeda. Masyarakat Jawa percaya jika manusia mengalami 3 hal kehidupan. Pintu paling kiri melambangkan alam kandungan, pintu tengah adalah alam nyata, dan pintu paling kanan merupakan simbol alam sukma atau alam akhirat. Karenanya para pengunjung yang datang berziarah disarankan masuk melalui pintu paling kiri, kemudian keluar melalui pintu paling kanan. Sebelum memasuki loka moksa, para pengunjung harus menjaga tata krama saat menghadap Sang Prabu, yakni dengan berlaku seperti menghadap seorang raja. Hingga kini nama besar Sri Aji Jayapoyo tidak hilang dimakan zaman. Meski sudah beratus-ratus tahun lamanya, kesaktian Sang Raja Besar Kediri masih dipercaya dan dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Sebagai ritual para peziarah loka moksa tak hanya kental dengan suasana sakral, terdapat pula mitos yang dipercaya kalangan sejarah bagi siapa yang mendapat bunga kandil usai berziarah. Konon keinginan atau cita-cita yang diinginkan akan terwujud.